Jumpa kembali dalam SLM 125 menit. Namun saya memberikan penjelasan di awal karena kita masuk di generasi yang ke-10 Nuh, dan pembahasan tentang Nuh cukup panjang. Jadi harap bersabar karena ini pasti akan lebih dari 5 menit. Kita akan belajar bersama-sama karena materinya cukup banyak. Demikian untuk pemberitaan info di awal. Kita melihat arti nama Nuh atau Noah, sabat, istirahat atau penghiburan. Nama Nuh berasal dari kata Ibrani Nuah yang berarti hinggap, menenteramkan, berhenti atau istirahat. 2 Raja-Raja 2 ayat 15, Ratapan 5 ayat 5, dan Ulangan 5 ayat. Ini ayat yang ke 14 ya, bukan 140, ayat 14. Arti nama Nuh berdasarkan asal kata tersebut adalah sabat, istirahat, dan penghiburan. Keturunan-keturunan Saleh yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan, Kejadian 6 ayat 5, sangat merindukan penghiburan Allah melalui kelahiran anak-anak lelaki mereka. Khususnya melewati kelahiran Nuh ya. Kejadian 5 ayat 29 menyatakan nama Nuh, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Bentuk akar kata kerja Ibrani dari frasa akan memberi penghiburan ditulis dalam bentuk tiel yang menekankan arti pasti akan menghibur. Arti ini memperlihatkan betapa mereka merindukan penghiburan Allah. Nuh adalah anak laki-laki yang dilahirkan bagi Lamek pada usia 182 tahun, Kejadian 5:28, 1 Tawarik 1 ayat 4. Nuh dilahirkan 1056 tahun setelah kelahiran Adam. Nuh memperanakan Sem pada usia 522 tahun, juga memperanakan Ham dan Yafet. Nuh masih hidup sampai 350 tahun setelah air bah, tetapi tidak mempunyai anak lain lagi. Nuh mati pada usia 950 tahun, 2006 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 5 ayat 32, Kejadian 11 ayat 10, Kejadian 9 ayat 28 sampai 29. Namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 36. Di sana muncul nama Nuh. Lamek memperanakan anak laki-laki pada usia 182 tahun. Kejadian 5 ayat 28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Gaya ayat ini unik karena menyimpan dari bentuk umum catatan-catatan silsilah sebelumnya. Untuk bapak-bapak leluhur, sebelumnya tertulis memperanakan diikuti dengan nama anak laki-laki yang bersangkutan. Akan tetapi bagi Lamek, ditulis memperanakan seorang anak laki-laki tanpa menyebut nama anak tersebut. Kata anak ini diulang sekali lagi di Kejadian 5 ayat 29. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kata anak ini bukan berarti satu dari antara banyak anak laki-laki, melainkan mempunyai arti khusus, yaitu anak yang unik, seperti anak tunggal. Yohanes 1 ayat 14 dan 18, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 18, 1 Yohanes 4 ayat 9. Sama seperti Hawa melahirkan anak laki-laki pertamanya, dan dengan sukacita berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kejadian 4 ayat 1. Nuh adalah anak yang membangkitkan sebuah harapan khusus, sukacita khusus, dan yang memiliki arti khusus. Karena anak ini menjadi gambaran Yesus Kristus yang akan datang sebagai anak tunggal Allah dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Nuh adalah gambaran Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dunia dan membawa istirahat dan penghiburan sejati kepada umat manusia. Dalam ketaatannya kepada firman Tuhan, Nuh mempersiapkan bahtera sehingga menyelamatkan keluarganya dari penghakiman oleh Allah dengan air bah yang menghancurkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa dan memberikan sabat. Yesus adalah orang yang memberikan penghiburan dengan inkarnasinya dan memberitakan sabat sejati kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yohanes 14 ayat 27. Dan yang datang kembali pun
akan menyelamatkan orang-orang kudus pilihannya dari penghakiman, dari murka Allah, yaitu saat rapture kita akan diangkat dan kita tidak akan mengalami tribulasi. Dan Tuhan akan mendirikan kerajaan Shalom di bumi, dan kita akan memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun. Nuh hidup pada titik persimpangan dua zaman. Tidak disebutkan sisa tahun kehidupan atau umur yang telah dicapai Nuh dalam silsilah Kejadian pasal 5. Ketiadaan penyebutan ini menunjukkan kehendak Allah yang kudus untuk menyelenggarakan sejarah penebusan baru melalui Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 32. Sejarah asal mula berakhir di Nuh, dan sebuah sejarah baru dimulai setelah air bah dan menyambut kemunculan Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Nuh adalah tokoh yang hidup semasa dengan Adam selama 58 tahun. Jadi bisa dikalkulasi, tahun kematian Nuh 2006 tahun setelah kelahiran Adam, tahun kelahiran Abraham 1948 tahun setelah kelahiran Adam, jadi sama dengan 58 tahun. Nuh bertemu dengan semua bapa leluhur kecuali 3 orang, Adam, Set, dan Henokh. Dari 10 generasi sebelum air bah, dari antara 10 generasi setelah Adam, Nuh adalah orang ketiga yang memiliki umur terpanjang, mencapai 950 tahun. Kejadian 9 ayat 28-29. Setelah air bah, dia hidup sampai dengan zaman Abraham. Pada akhirnya, Nuh hidup semasa dengan 17 generasi bapa leluhur termasuk dirinya. Kita akan menemukan beberapa fakta yang berhubungan dengan kelahiran Nuh. Nuh dilahirkan 126 tahun setelah kematian Adam. Jadi bisa dikalkulasi. Tahun kelahiran Nuh 1056 tahun setelah kelahiran Adam. Tahun kematian Adam 930 tahun setelah kelahiran Adam. Jadi tepat 126 tahun. Nuh dilahirkan 69 tahun setelah kenaikan Henokh. Kalkulasinya, tahun kelahiran Henokh 1056 setelah kelahiran Adam. Tahun kenaikan Henokh 987 tahun setelah kelahiran Adam. Jadi pas 69 tahun. Nuh dilahirkan 14 tahun setelah kematian Set. Bisa dikalkulasi lagi. Tahun kelahiran Nuh 1056 tahun setelah kelahiran Adam. Tahun kematian Set 1042 tahun setelah kelahiran Adam. Jadi tepat 14 tahun. Nuh tidak dapat bertemu dengan Adam dan Set. Meskipun Nuh tidak bertemu dengan Adam, terdapat orang-orang yang berperan sebagai jembatan yang menyambungkan kekosongan waktu yang besar antara Adam dan Nuh. Yang mulai dari Enos, cucu Adam, Kenan, Mahalalel, Yared, Metusalah, dan Lamek. Kesamaan dari keenam orang ini adalah mereka telah bertemu dengan Adam di bagian awal kehidupan mereka, dan bertemu dengan Nuh di bagian akhir kehidupan mereka. Keenam bapak-bapak leluhur telah menanggung peran yang penting dalam pewarisan iman yang membuat sejarah penebusan tidak terputus. Karena orang-orang berada bersama-sama dengan Adam telah mewariskan iman yang telah mereka terima apa adanya kepada Nuh. Keturunannya, sejarah penebusan Allah tidak menjadi terputus. Enos hidup bersama dengan Adam selama 695 tahun, dan ia mewariskan iman yang telah ia terima kepada Nuh selama 84 tahun. Kenan hidup bersamaan dengan Adam selama 605 tahun, dan ia mewariskan iman yang telah ia terima kepada Nuh selama 179 tahun. Mahalalel hidup bersama dengan Adam selama 535 tahun, dan ia mewariskan iman yang telah ia terima kepada Nuh selama 234 tahun. Yared hidup bersamaan dengan Adam selama 470 tahun, dan ia mewariskan iman yang telah ia terima kepada Nuh selama 366 tahun. Metusalah hidup bersama dengan Adam selama 243 tahun, dan ia mewariskan iman yang telah ia terima kepada Nuh selama 600 tahun. Lamek hidup bersama dengan Adam selama 56 tahun, dan ia mewariskan iman yang telah ia terima kepada Nuh selama 595 tahun. Nuh tidak bertemu secara langsung dengan Adam, akan tetapi ia dipengaruhi oleh keenam bapa-bapa leluhur yang telah mewarisi iman perjanjian dari Adam dan Nuh, mewariskan iman yang sejati dari mereka.
Proses Nuh mewarisi iman Adam telah diteruskan sejak Enos sampai kepada Lamek. Dalam periode 136 tahun setelah kematian Yared, generasi ke-6, sampai kelahiran Sem, hanya 3 orang bapa leluhur dari garis keturunan Set yang masih hidup dan bekerja, yaitu Metusalah, Lamek, dan Nuh. Kalkulasinya, tahun kelahiran Sem 1558 tahun, 1558 tahun setelah kelahiran Adam. Tahun kematian Yared 1422 tahun setelah kelahiran Adam. Jadi tepat sama dengan 136 tahun. Sem dilahirkan ketika Nuh berusia 502 tahun. Pada waktu itu semua bapa leluhur di garis keturunan Sem telah mati, kecuali 3 bapa leluhur yang tersisa dan bekerja selama 136 tahun tersebut. Setelah Sem, lahir Ham dan Yafet. Juga dilahirkan bagi Nuh, Kejadian 5 ayat 32, Kejadian 6 ayat 10. Setelah ketiga anaknya menikah, Allah menampakkan dirinya kepada Nuh dan mewahyukan contoh terperinci dari bahtera yang akan dibangun sebagai persiapan untuk penghakiman air bah. Kejadian 6 ayat 14 sampai 18. Dunia sebelum air bah di mana Nuh hidup telah jatuh ke dalam dosa secara total. Kejadian 6 ayat 2 menyatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat ini menunjukkan keturunan-keturunan Saleh Set, Kejadian 5, kawin dengan keturunan-keturunan Kain yang telah jatuh ke dalam dosa, Kejadian 4. Mereka meninggalkan Allah dan menjadi manusia daging, Kejadian 6 ayat 3. Akibatnya, Allah menyatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kejadian 6 ayat 3. Sejak itu, dunia jatuh dengan sangat pesat ke dalam dosa, dan bumi meluap dengan berbagai macam dosa. Kejadian 6 ayat 5. Frasa kejahatan manusia besar di bumi menunjukkan bahwa dosa telah meresap ke setiap sudut hati manusia secara mendalam, sehingga kejahatan menyembur dan meluap. Segala kecenderungan hatinya selalu tidak dengan iman. Kejadian 6 ayat 5. Yaitu keadaan yang dimulai dengan kejahatan dan berakhir dengan kejahatan. Keadaan yang sepenuhnya menolak pemerintahan Allah dan tidak menerima campur tangannya. Ada 3 sifat unik mengenai kelahiran anak-anak Nuh. Sebelum Nuh, rata-rata umur bapak-bapak leluhur memperanakan anak sulung adalah sekitar 118 tahun. Kejadian 5. Namun Nuh sangat unik. Dia memperanakan anak-anaknya setelah berumur 500 tahun. Kejadian 5 ayat 32. Umur Nuh ketika memperanakan Sem, satu dari ketiga anak laki-lakinya, disebutkan dengan akurat di dalam Alkitab. Sem dilahirkan 98 tahun sebelum penghakiman air bah, ketika Nuh berumur 502 tahun. Kejadian 11 ayat 10, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Nuh hidup sampai berumur 950 tahun. Jika kita membandingkan periode hidup Nuh setelah memperanakan anaknya, yaitu sekitar 400 tahun. Kejadian 5 ayat 32. Dengan periode kehidupan generasi sebelum Nuh, generasi ke-6 dari Adam, Yared dilahirkan 460 tahun setelah kelahiran Adam. Kita dapat menyimpulkan bahwa Nuh hidup cukup panjang untuk melihat kelahiran sekitar 6 generasi. Nuh hanya memperanakan 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan tidak ditemukan catatan di Alkitab bahwa Nuh masih memperanakan lagi sampai kematiannya, seperti bapak-bapak leluhur sebelumnya. Hanya tercatat bahwa dia hidup 350 tahun lagi setelah berumur 600 tahun dan mati pada usia 950 tahun. Kejadian 5 ayat 32, Kejadian 6 ayat 10, Kejadian 9 ayat 28 sampai 29. Bentuk pencatatan ini diulang sekali lagi pada Terah, generasi ke-19 dari Adam. Kejadian 11 ayat 26. Dia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran pada usia 70 tahun dan tidak memperanakan anak lainnya. Ketiga,
ketiga anak Nuh memperoleh istri sebelum air bah, tetapi tidak memperanakan anak lelaki dan perempuan sampai setelah mereka masuk ke dalam bahtera dan terjadi air bah. Kejadian 6 ayat 18. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Kejadian 7 ayat 7, Kejadian 7 ayat 7 ayat 13, Kejadian 8 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 20, 2 Petrus 2 ayat 5. Dan dituliskan bahwa ketiga menantu perempuan Nuh melahirkan anak-anak setelah air bah. Kejadian 10 ayat 1. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Pada waktu Musa mencatat silsilah generasi keturunan Saleh yang beriman satu persatu usia bapak leluhur, saat memperanakan anak sulung dicatat secara terperinci karena memiliki arti yang penting. Hal ini mencerminkan dengan baik situasi di zaman mereka dan juga kehidupan yang saleh dari tokoh-tokoh di dalam silsilah iman. Nuh memperanakan anak di usia tua setelah berumur 500 tahun, Kejadian 5 ayat 32. Dan selain anak laki-laki yang diizinkan Allah, dia tidak memperanakan anak lagi. Serta ketiga anaknya tersebut mulai memperanakan anak-anak mereka hanya setelah air bah. Fakta ini memperlihatkan bahwa Nuh dengan segenap hati tanpa keraguan sedikit pun percaya pada pesan penghakiman Allah yang telah diwahyukan kepadanya dan mempersiapkan bahtera. Fakta ini juga ditemukan di dalam ayat. Lalu Nuh melakukan semua firman itu. Kejadian 6 ayat 22, Kejadian 7 ayat 5. Secara perlahan-lahan Allah sedang menutup kehidupan generasi sebelum air bah, yaitu generasi yang telah sepenuhnya jatuh ke dalam dosa dan membusuk. Akhirnya, akhir dari kehidupan mereka adalah mendekat. Akhir dari kehidupan mereka telah mendekat. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nuh membangun bahtera dengan rasa takut akan Allah. Allah hanya satu kali menampakkan diri kepada Nuh, memperingatkan Nuh tentang kejatuhan, yaitu keinginan daging manusia di zamannya, Kejadian 6 ayat 1-8. Dan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, Kejadian 6 ayat 14-16. Tentunya Allah sendiri yang memberikan petunjuk mengenai semua contoh dan cetak biru bahtera. Alkitab menyatakan bahwa Nuh membangun bahtera itu sesuai dengan cetak biru yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Kejadian 6 ayat 22, Kejadian 7 ayat 5. Apa alasan Nuh bisa melakukan semua firman tepat seperti yang diperintahkan Allah, yang hanya satu kali menampakkan diri dan memberikan petunjuk kepada Nuh? Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, Nuh dengan taat. New King James Version dikatakan with godly fear. Mempersiapkan bahtera. Iman yang takut akan Allah adalah sebuah hati yang berjuang dengan takut dan gentar, menjaga sampai akhir firman Allah yang disampaikan hanya satu kali. Nuh tidak iri pada kemakmuran orang jahat, tetapi dia menyadari bahwa kewajiban yang layak dilakukan oleh manusia hanyalah takut akan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13, Amsal 23 ayat 17. Semakin takut akan Allah, semakin dia menerima hikmat yang penuh dari Allah, sehingga mampu menyelesaikan bahtera, karena takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Ayub 28 ayat 28, Mazmur 111 ayat 10, Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, Amsal 15 ayat 33. Sesungguhnya bahtera adalah ekspresi iman Nuh yang takut akan Allah. Kemampuan Nuh membangun bahtera selama jangka waktu yang sangat panjang tanpa perubahan hati adalah bukti yang pasti bahwa Nuh sepenuhnya percaya kepada janji Allah, taat secara total dan mutlak, dan takut akan Allah. Selama dia membangun bahtera, orang-orang pada zaman itu hanya menonton, mengejek dan mencemoohnya. Betapa sakit hati Nuh, betapa bersusah payah dan letih tubuh Nuh ketika membangun bahtera dalam waktu yang sangat panjang.
melihat ketekunan Nuh dalam mempersiapkan bahtera dengan baik. Selama jangka waktu yang panjang, Allah berfirman di Kejadian 7 ayat 1. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sesungguhnya ayat ini adalah firman penghiburan besar yang bagaikan dirus hujan di musim kemarau. Iman bukanlah ucapan, melainkan perbuatan mempersiapkan bahtera seperti yang dilakukan Nuh. Kalau kita percaya dengan baik, kita akan mempersiapkan dengan baik. Yesus juga mengatakan kepada orang-orang kudus yang hidup pada akhir zaman. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, Matius 22 ayat 44. Mereka yang siap sedia bisa memasuki perjamuan kawin, Matius pasal 25 ayat 10. Marilah kita berjaga-jaga dan mempersiapkan pelita dan minyak untuk menyambut mempelai laki-laki, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tidak ada cara lain bagi orang-orang percaya untuk bisa berdiri di hadapan anak manusia di akhir zaman, selain dengan berjaga-jaga sambil berdoa, Lukas 21 ayat 32. Setelah air bah berakhir, Allah membuat perjanjian dengan Nuh, pendahulu kedua umat manusia sesudah Adam. Jadi Nuh adalah pendahulu kedua umat manusia sesudah Adam. Nuh adalah pendahulu kedua, sedangkan Adam pendahulu pertama. Allah secara sempurna merubuhkan struktur di seluruh dunia yang berdosa dan jahat melalui penghakiman air bah yang dahsyat dan telah menyiapkan pekerjaan penciptaan kedua. Tindakan ini berarti bahwa peristiwa air bah bukan merupakan akhir dunia. Walaupun Allah telah mengetahui bahwa masih tersisa sifat kejahatan dalam hati manusia setelah air bah. Kejadian 8 ayat 21b. Dengan kasih karunia dan belas kasihan Allah yang mutlak, Dia membuat sebuah perjanjian yang kekal, perjanjian busur di awan atau pelangi, bahwa Dia tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Bahasa Indonesia sehari-hari, kitab Kejadian pasal 9 ayat 9 sampai 17. Demikianlah sejarah dunia akan dilestarikan dengan kasih karunia Allah sampai datangnya akhir dunia yang telah ditetapkannya, dan sampai keselamatan disempurnakan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berkat anak cucu yang bertambah banyak, yang pada mulanya diberikan Allah itu juga tetap diterapkan pada dunia setelah penghakiman air bah. Allah telah memberkati Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat 1 dan 7. Sama seperti berkat yang diberikannya kepada Adam, Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15. Pernyataan berkat pada mulanya terhadap umat manusia dan dunia tetap berlaku setelah air bah. Referensi ada 3, jangka waktu Nuh membangun bahtera. Ada pertanyaan, berapa tahun Nuh membangun bahtera? Pada umumnya banyak buku tafsiran dan penjelasan mengenai kitab Kejadian. Mereka bersikeras mengatakan bahwa jangka waktu pembangunan bahtera memakan waktu 120 tahun. Berikut ini adalah pendapat-pendapat yang bersikeras menyatakan bahwa jangka waktu pembangunan bahtera adalah 120 tahun. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa jangka waktu Nuh membangun bahtera adalah 120 tahun. 120 tahun adalah waktu yang cukup untuk pembangunan bahtera. Disciples Publishing House, The Grand Bible Commentary, with Comprehensive and Synthetic Exegetical Study Methods. Volume 1, Seoul Bible Study Material Publisher, tahun 1991, halaman 400. Fakta bahwa periode pembangunan bahtera adalah 120 tahun. Won Tai-suk, A Commentary on Genesis, Seoul Gyung Hyang, tahun 2002, halaman 95. Lalu, pendapat berikutnya mengatakan siapkan sebuah bahtera. Ia mempersiapkan bahtera selama sekitar 120 tahun. Won Tai-suk, antologi keempat. Trivial Theology, Seoul Gyung Hyang, tahun 1991, halaman 113. Nah, selanjutnya, Nuh membangun bahtera selama 120 tahun sesuai dengan perintah Allah, Kejadian 6 ayat 3. Won Tai-suk, Complete Sermon Collection, volume 2, Seoul Gyung Hyang, pada tahun 1985, halaman 350.
buku selanjutnya atau sumber selanjutnya. Setelah menerima wahyu Allah, Nuh bangun bahtera selama 120 tahun. 120 hari. Kesalahan cetak untuk 120 tahun. Ini ada tiga kesalahan di sini. Dikatakan setelah menerima wahyu Allah, Nuh bangun bahtera selama 120 hari. Ini sebenarnya kesalahan cetak ya, untuk 120 tahun. Buku One Taisuk Complete Sermon Collection, volume 15. Seoul Kyung Hya. Itu tahun 2002 ya terbitannya, dan halaman 238. Itu beberapa buku, dan ada lagi. Selama periode 120 tahun, seluruh 8 anggota keluarga Nuh, Kejadian 7-13, menaruh kekuatan mereka bersama-sama untuk menyelesaikan bahtera, kapal yang besar, sesuai dengan cita biru Allah. Mereka membuat bahtera selama 120 tahun, sesuai dengan perintah Allah. Ini bukunya David Yonggi-cho, yang berjudul Commentary on the Genesis 1, Seoul Logos, CO, 1998 tahun penerbitnya, halaman 111. Ada sumber lain lagi. Selama sekitar 120 tahun, Kejadian 6 ayat 3, Nuh dan anak-anaknya mengikuti petunjuk Allah membangun sebuah kapal yang besar. C.K. Kang and Ethel R. Nelson, The Discovery on Genesis, Santo Louis, Concordia Publishing House. Ini terbitan 1998, halaman 113. Lalu sumber selanjutnya, sebuah kapal bukanlah suatu yang dapat dibangun dalam 1 atau 2 tahun. Saya berpikir bahwa ini memerlukan 120 tahun. Suh Tae Kim, The Great Flood and the Covenant of the Rainbow, Seoul, Hong Sung Sa, tahun 1997, halaman 207. Jadi itu beberapa buku, beberapa sumber referensi yang menuliskan bahwa waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera adalah 120 tahun. Ya, kurang lebih ada 10 sumber referensi tadi. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Meskipun banyak orang bersikeras menyatakan seperti di atas, seperti kita bahas tadi ya, buku-buku tadi, sumber-sumber referensi tadi, pada waktu kita melihat Alkitab sangat jelas bahwa jangka waktu Nuh membangun bahtera bukanlah 120 tahun. Kenyataan ini merupakan persoalan yang sangat penting karena firman Tuhan yang tertulis di Alkitab tidak boleh ditambah atau dikurangi. Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Sebagai contoh, betapa keliru untuk menyatakan bahwa Yesus hidup di atas bumi selama 35 tahun. Padahal ia sebenarnya hidup selama 33 tahun. Ungkapan 120 tahun yang difirmankan oleh Tuhan di Kejadian 6 ayat 3 menunjukkan titik waktu Tuhan memperingatkan orang-orang tentang kejatuhan mereka dan mengatakan bahwa Dia, Allah, akan memusnahkan dunia yang jahat dan penuh dosa, Kejadian 6 ayat 7. Namun di saat itu Allah tidak segera memberikan wahyu tentang bahtera. Setelah waktu berlalu, Nuh memperanakan ketiga anaknya di Kejadian 6 ayat 10. Setelah berlalu lagi, nampaknya dia memperoleh 3 menantu perempuan. Sesudah itu Allah mengatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera, Kejadian 6 ayat 14. Dan memberikan contoh dan cetak biru bahtera tersebut, Kejadian 6 ayat 15-16. Kemudian dia menjatuhkan hukuman dengan menyatakan, aku akan mendatangkan air bah, Kejadian 6 ayat 17. Pada saat 120 tahun sebelum air bah, Nuh berumur 480 tahun, yakni 22 tahun sebelum memperanakan Sem, anak sulungnya, Kejadian 5 ayat 32, Kejadian 7 dan 11, lalu Kejadian pasal 11 ayat 10. Jika demikian, mari kita menghitung jangka waktu pembangunan bahtera sebagai berikut. Nuh berumur 600 tahun ketika penghakiman air bah. Ya, air bah terjadi di Kejadian pasal 7 ayat 6 sampai 11. Nuh memperanakan ketiga anaknya laki-laki setelah ia berumur 500 tahun. Kejadian 5 ayat 32. Setelah memperanakan ketiga anaknya laki-laki, Allah memerintahkan untuk membangun bahtera.
Kejadian 6 ayat 10 menyatakan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian di Kejadian 6 ayat 14 Allah memberikan wahyu untuk membangun bahtera. Allah memberikan semua petunjuk dan contoh untuk membangun bahtera, serta menyatakan bahwa Dia akan mendatangkan air bah yang meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Kejadian 6 ayat 17. Jadi jangka waktu Nuh membangun bahtera pada kenyataannya tidak mencapai 100 tahun. Karena jangka waktu pembangunan bahtera adalah setelah Nuh berumur 500 tahun. Setelah Nuh memperanakan ketiga anak-anaknya laki-laki. Sampai dengan Nuh berumur 600 tahun. Tahun penghakiman air bah. Selanjutnya, namun ketika Allah berfirman kepada Nuh untuk membangun bahtera, anak-anak yang dilahirkan baginya setelah dia berumur 500 tahun telah bertumbuh dan telah menikah. Kejadian 6 ayat 14 dan Kejadian 5 ayat 32. Kejadian 11 ayat 10 menyatakan dengan akurat bahwa Nuh berumur 502 tahun ketika mereka memperanakan Sem. Ketika ia memperanakan Sem. Alkitab menyatakan bahwa wahyu tentang air bah datang kepada Nuh setelah anaknya laki-laki bertumbuh dewasa dan menikah. Kejadian 6 ayat 17, Kejadian 7 ayat 13. Lalu Nuh mulai membangun bahtera sesuai dengan petunjuk Allah di Kejadian pasal 6 ayat 22. Karena Nuh memperanakan Sem pada usia 500 tahun, kita dapat menyimpulkan bahwa Nuh menghabiskan kurun waktu kurang dari 98 tahun untuk membangun bahtera. Karena umur Nuh 600 tahun dikurang 502 tahun sama dengan 98 tahun. Angka tahun tersebut akan banyak berkurang bila umur Sem ketika menikah turut diperhitungkan. Nuh berusia 502 tahun ketika dia memperanakan Sem, anak laki-lakinya yang pertama. Kejadian 11 ayat 10. Setelah itu, jikalau Nuh memperanakan kedua anak laki-laki berikutnya, yaitu Ham dan Yafet, berturut-turut segera setelah Sem, maka waktu minimal yang dibutuhkan adalah 2 tahun. Jika selang waktu antara kelahiran Sem, Ham, dan Yafet adalah masing-masing 2 tahun, waktu yang dibutuhkan Nuh untuk memperanakan mereka adalah minimal 4 tahun setelah Nuh memperanakan Sem. Jika selang waktu tersebut adalah masing-masing 3 tahun, waktu yang dibutuhkan Nuh menjadi 6 tahun setelah Nuh memperanakan Sem. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa kurun waktu Nuh membangun bahtera kurang dari 98 tahun. Lebih lagi, ketiga anak lelakinya tersebut setidaknya harus berumur 15 tahun untuk menikah. Dengan mengikut sertakan pertimbangan di atas, ke dalam penghitungan, kurun waktu pembangunan bahtera meski diperkirakan paling lama pun tidak dapat melebihi 70 hingga 80 tahun. Kejadian 6 ayat 18. Jadi, semua pendapat yang menyatakan bahwa Nuh memerlukan waktu 120 tahun untuk membangun bahtera adalah salah dan tidak sesuai dengan Alkitab. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dari manakah angka 120 tahun yang pada umumnya dipikirkan sebagai kurun waktu pembangunan bahtera ini berasal? Kemungkinan mereka bersikeras menyatakan bahwa kurun waktu Nuh membangun bahtera adalah 120 tahun. Berdasarkan pada 120 tahun yang muncul di Kejadian 6 ayat 3.
Akan tetapi seperti terlihat di referensi 3 yang sudah kita baca tadi, bahas tadi, 120 tahun yang disebutkan di Kejadian 6 ayat 3 jelas bukan menunjukkan kurun waktu Nuh membangun bahtera. Jika demikian, apakah arti kurun waktu 120 tahun yang muncul di Kejadian 6 ayat 3? Ada dua pendapat ahli-ahli teologi mengenai arti kurun waktu 120 tahun tersebut. Pendapat pertama menafsirkan bahwa Allah telah memperpendek umur maksimal kehidupan manusia menjadi 120 tahun karena dosa. Orang-orang yang memberikan pendapat demikian adalah sebagai berikut. Kita akan melihat yang pertama, pendapat bahwa 120 tahun Kejadian 6 ayat 3 menunjuk kepada umur yang diperpendek. Sebaliknya menurut Kejadian 5 ayat 32, Nuh berumur 500 tahun ketika dia memperanakan Ham, Sem, dan Yafet, dan berumur 600 tahun ketika air bah mulai. Kejadian 7 ayat 6. Jadi beberapa komentator, contoh Hale, Koenig, Kittner, berpendapat bahwa 120 tahun mewakili sebuah periode kasih karunia sebelum air bah. Hal itu mungkin karena penulis berpikir 120 tahun adalah umur maksimum yang hanya berangsur-angsur diterapkan. Bandingkan dengan pergerakan perlahan kutukan Eden di Kejadian 3 ayat 16-19. Periode setelah air bah, umur-umur yang tercatat terus menurun. Kejadian pasal 11. Dan tokoh-tokoh berikutnya sangat jarang yang melampaui umur 120 tahun. Gordon J. Wenham, Word by Biblical Commentary, volume 1, Wako Word Books, tahun 1987, halaman 142. Selanjutnya, ada pendapat-pendapat lain. Karena seluruh keturunan Set mengikuti jejak keturunan-keturunan Kain, Allah memperpendek hidup mereka menjadi 120 tahun sebagai hukuman. Walaupun orang-orang hidup sekitar 200 tahun setelah air bah, hidup manusia akan diperpendek menjadi 120 tahun di masa depan. Ungkapannya hari-harinya berarti bahwa hidup seluruh umat manusia akan diperpendek secara otomatis seperti halnya satu orang. Ini ada bukunya Chul Wang-shu, The Books of Genesis, Seoul, Girisim Publishing, tahun 2001, halaman 258-259. Kemudian buku selanjutnya, Yongkook Wone, A Commentary of Genesis, Seoul, Shin Culture, tahun 1990. Itu di halaman 152 dikatakan, ungkapan 120 tahun kelihatannya pantas untuk ditafsirkan. Artinya sebagai umur umat manusia setelah air bah, dan bukti ditemukan dalam fakta bahwa umur umat manusia secara bertahap diperpendek dan tidak bisa melewati 120 tahun pada akhirnya. Lalu ini buku yang lain, S.R. Driver, The Books of Genesis, London, Mechon and Cho, 1904, halaman 83-84. Penyelenggaraan roh Allah yang menghidupkan di dalam manusia dilumpuhkan oleh dosa, dan di masa depan batas normal hidupnya tidak akan melebihi 120 tahun. Lalu pendapat lain, ada buku Yu Kesuto, A Commentary on the Book of Genesis, Part 1, From Adam to Noah, Trans Israel Abraham, Jerusalem, The Magnus Press, The Magnus Press ya, tahun 1961. Itu di halaman 297 sampai 298. Nah, di situ dikatakan maksud dari kalimat ini kelihatannya demikian. Generasi-generasi yang terdahulu yang merupakan yang terkuat dalam kedekatan mereka dengan sumber ilahi hidup hampir 1000 tahun.
yang adalah hari yang maha kudus, maha kuasa. Tetapi umur berkurang dari generasi ke generasi, dan pada akhirnya akan distabilkan pada titik orang tersehat. Jika ia tidak mengalami sakit atau musibah, akan dapat hidupnya lebih sedikit dari 100 tahun. 120 tahun adalah menurut tradisi pembulatan angka. Ini kemudian John, Hawalton, Victor, Matthew, and Mark W. Hanfalas, the EEP, Bible Background Commentary, Old Testament, Downer Group, Interversity Press, tahun 2000, halaman 36 dikatakan, batasan 120 tahun sepertinya menunjukkan suatu pengurangan umur manusia. Kemudian yang terakhir, ada sumber John H. Sailhamer, The Expositors Bible Commentary with the New International Version, and Frank Gebelin, volume 2, Grand Rapids, Zondervan, tahun 1990, halaman 77. Sana dikatakan, akan tetapi kenyataan menyedihkan dari cerita tersebut adalah bahwa kehidupan yang begitu panjang bukan milik manusia secara keseluruhan, melainkan milik zaman lain. Oleh karena itu hidup manusia menjadi hanya 120 tahun. Kemudian yang begitu pendek dibandingkan dengan kehidupan yang panjang di pasal sebelumnya, menunjukkan kejatuhan manusia dan pemisahan dari penciptaannya. Pendapat kedua menyatakan bahwa 120 tahun adalah kurun waktu kelonggaran yang diberikan kepada manusia sebelum penghakiman berakhir, agar mereka bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Pendapat bahwa 120 tahun, Kejadian 6 ayat 3, adalah kelonggaran waktu untuk bertobat sebelum penghakiman. Ini ada beberapa sumber buku yang kita akan bahas. Sumber yang mengatakan bahwa pendapat bahwa 120 tahun, Kejadian 6 ayat 3, adalah kelonggaran waktu untuk pertobatan sebelum penghakiman. Ini menurut Yanesan Park, A Commentary on Genesis, volume 1, Seoul, Yung Eumsa, tahun 1991, halaman 132-133. Dikatakan, ini bukan berarti bahwa umur manusia dibatasi sampai 120 tahun, tetapi akan ada penghakiman akhir setelah 120 tahun. Mereka diberikan 120 tahun kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka tidak taat. Kemudian, buku yang lain, Disciples Publishing House, The Oxford Bible Interpreter, dikatakan di volume 1, Soul Bible Study Material Publisher, tahun 2002, halaman 391. Kata hari-hari menunjuk kepada 120 tahun, akan tetapi kata tersebut tidak menunjukkan periode kehidupan manusia. Kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa Allah menyimpan penghakiman selama 120 tahun. Kemudian yang lainnya lagi, ada buku yang berjudul Byung-Kyu Lee, ini pengarangnya ya, Byung-Kyu Lee. Judul The Commentary on Genesis, kota Seoul, Yum Kwang Publishing Company, 1986, halaman 86 sampai 87 dikatakan, ini berarti bahwa Allah akan menghakimi 120 tahun kemudian. Jika orang-orang tidak bertobat selama periode kasih karunia yang diberikan Allah, penghakiman Allah akan jatuh atas mereka sehingga mereka akan lenyap. Kemudian ada buku yang lain, sumber yang lain atau referensi yang lainnya. Dikatakan Henry M. Morris, The Genesis Record, Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginnings, Grand Rapids, Baker Books House, tahun 1976, halaman 171 dikatakan, Allah telah bersabar
bahkan di bawah fondasi yang sangat buruk seperti yang berlangsung di hari-hari Nuh, 1 Petrus 3 ayat 20, meskipun semua telah menolaknya, ia masih memberikan 120 tahun kepada umat manusia dalam terang yang nyaris mustahil, agar setidak-tidaknya beberapa mungkin datang untuk bertobat. 2 Petrus 3:9. Kurun waktu ini adalah waktu yang lebih cukup, bahkan bagi mereka yang masih bayi, yang bertumbuh dewasa dan mempunyai kesempatan yang berlimpah dan menerima atau menolak Allah. Dan masih banyak lagi sumber-sumber lain ini. Saya akan bacakan lagi, mungkin satu lagi karena sudah panjang pembahasan kita. Ini sumber yang lain ya. John H. Selnemer, The Expositor Bible Commentary with the New International Version. Frank E. Gaebelin, volume 2, Grand Rapids ya, penerbitnya Grand Rapids, Zondervan, tahun 1990, halaman 77. Dikatakan 120 tahun dianggap oleh Luther, juga Calvin, dan The Scofield Bible untuk menunjukkan sebuah periode penangguhan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebelum pengiriman air bah. Aku ingin memberikan mereka penangguhan 120 tahun. Luther Bible. Dua kelompok pendapat yang berbeda tentang arti 120 tahun di Kejadian 6 ayat 3 di atas adalah pendapat-pendapat yang berlaku. Tidak mungkin menyimpulkan pendapat mana yang benar ataupun yang salah, karena setiap orang menafsirkan arti 120 tahun menurut iman mereka masing-masing. Namun, sebuah fakta yang jelas adalah 120 tahun ini sama sekali bukan merupakan kurun waktu pembangunan Bahtera. John Hawelton yang juga berkata bahwa 120 tahun adalah jangka waktu kasih karunia sebelum air bah, dan mengatakan bahwa ada beberapa orang yang membuat kesimpulan yang tidak perlu tentang Nuh yang membutuhkan 120 tahun untuk bangun Bahtera. Di dalam The NIV, Application Commentary on Genesis, ia dengan jelas menyatakan, tetapi bahkan jika angka 120 tahun menunjukkan waktu yang tersisa sampai air bah, tidak ada isyarat di dalam tulisan bahwa seluruh periode ini dicurahkan untuk kegiatan pembangunan Nuh. Itu kesimpulan dari pembahasan kita, cukup panjang tentang Nuh, bahkan tentang 120 tahun. Jelas ya, jadi itu kalau saya secara pribadi untuk 120 tahun itu bukan jangka waktu Nuh untuk membangun Bahtera. Tetapi jelas tadi menurut Pak Pendeta Abraham Park, dia berpendapat bahwa Nuh membangun Bahtera kurang dari 100 tahun, sesuai dengan beberapa pandangan yang saya rasa ini cukup akurat karena beliau memang sistematis menjelaskannya. Jadi di halaman 154 bukunya seri 1 Sejarah Penebusan silsilah di Kitab Kejadian yang mengatakan bahwa kurun waktu pembangunan Bahtera Nuh meski diperkirakan paling lama pun tidak dapat melebihi 70 sampai 80 tahun. Itu Kejadian 6 ayat 8. Jadi semua pendapat yang menyatakan bahwa Nuh memerlukan waktu 120 tahun untuk membangun Bahtera adalah sebuah pandangan yang salah dan itu tidak sesuai dengan kita. Itu untuk pembelajaran kita tentang Nuh ya. Dan ini cukup panjang. Kiranya Tuhan menolong kita sampai bertemu di bagian berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.